Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Prodi Teknik Elektro akan mempresentasikan pemikiran filsafat pada zaman Prasokrates, Sofis, dan Sokrates yang beranggotakan 1. Saya, Elia Kristiana Villa Ilham. 2. Nanda Mikantara. 3. Septiana Nurmala Dewi. 4. Agung Budi Wibowo. Nah, dari yang kita lihat, dari filsafat zaman Prasokrates, Sofis, dan Sokrates. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada foto pada zaman yang ke-1 adalah pada zaman Prasokrates, nomor 2 itu pada zaman Sofis, dan ketiga pada zaman Sokrates. Filsafat Prasokrates. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari jawaban sebagai akibat terjadinya di alam semesta beserta isinya tersebut. Dari perkembangan filsafat Prasokrates, yaitu filsafat Prasokrates awalnya dari perkembangan filsafat Yunani kuno, yaitu Yunani yang merupakan tempat di mana pemikiran ilmiah mulai tumbuh, dan pada zaman itu lahirlah para pemikir yang mengarah dan menyebabkan filsafat itu dilahirkan. Bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Kegemaran bangsa Yunani merantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani. Dari perkembangan Sokrates tadi, Sokrates menolak penjelasan mitologis tradisional tentang fenomena yang mereka lihat di sekitar mereka demi penjelasan yang lebih rasional. Upaya mereka diarahkan pada penyelidikan dasar terakhir dari sifat esensial di dunia luar. Banyak yang mencari prinsip materi Arche dari berbagai hal dan metode asal mula dan menghilangnya. Sebagai filsafat pertama, mereka menekan kesatuan rasional berbagai hal yang dan menolak penjelasan supranatural, alih-alih mencari prinsip-prinsip yang alam yang bekerja di dunia dan masyarakat manusia. Kaum Prasokrates melihat dunia sebagai kosmos. Pengaturan teratur dapat dipahami melalui penyelidikan rasional. Pemikiran Prasokrates menyajikan wacana yang berkaitan dalam bidang-bidang utama penyelidikan filosofi seperti keberadaan, terus barang utama alam semesta, terus struktur dan fungsi jiwa manusia, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur fenomena yang dapat dilihat pengetahuan manusia dan moralitas. Nah, dari tadi kan kita dapat melihat kan bahwa pada zaman Sokrates kan kita udah lihat kan. Ya, sekarang ada masalah karakteristik. Karakteristik filsafat Sokrates adalah rasional metafisik, di mana pemikiran yang diikuti dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib, seperti memberikan sesajen kepada dewa matahari. Masyarakat berpikir bahwa bumi yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah ini ada yang menciptakan, tetapi mereka belum tahu siapa yang menciptakannya. Nah, penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nanda Mikantara, mengenai zaman Sofis. Zaman Sofis adalah nama yang diberikan kepada sekelompok filsuf
yang hidup dan berkarya pada zaman yang sama dengan Socrates. Mereka muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun sejaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup era filsafat prasokratik. Sebab Socrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Golongan sofis bukanlah suatu mukjizat tertentu. Sebab para filsuf yang digolongkan sebagai sofis tidak memiliki ajaran bersama ataupun organisasi. Karena ini, sofisme dipandang sebagai suatu gerakan dalam bidang intelektual di Yunani saat itu, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul saat itu. Perkembangan kaum sofis merupakan periode akhir dari filsafat Yunani kuno hingga kemudian muncul periode Yunani klasik yang diawali Socrates. Tetapi kaum sofis ini hidup pada zaman yang sama dengan Socrates. Karakteristik kaum sofis yang pertama yaitu retorika, lebih mementingkan seolah-olah benar dan diakui orang sebagai benar daripada kebenaran yang memang benar. Cara gampangnya adalah tidak apa-apa untuk menyebar kebohongan, asal yang dibohongi tidak tahu. Yang kedua, kebenaran tergantung pada ruang dan budayanya. Kebenaran di satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. Yang ketiga, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran yang ada tergantung atau relatif. Setiap orang melihat kebenaran dengan sudut pandang masing-masing orang. Yang terakhir, kaum sofis ketika mengajar muridnya lebih konkret dengan tujuan agar muridnya menjadi pintar dan pandai berdebat, sehingga mendapatkan posisi sosial yang tinggi dalam masyarakat. Akan tetapi, kini telah ada usaha-usaha untuk menilai kaum sofis secara positif. Berikut adalah beberapa sumbangan kaum sofis terhadap perkembangan filsafat. 1. Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran filsafatnya. Tidak hanya ini, bahkan pemikiran manusia itu sendiri dijadikan tema filsafat mereka. 2. Kritik kaum sofis terhadap pandangan tradisional mengenai moral membuka cakrawala pemikiran baru terhadap etika rasional dan otonom. 3. Kaum sofis memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles. Karena itu, secara tidak langsung, kaum sofis memberikan sumbangan besar terhadap filsafat zaman klasik dengan 3 filsuf utama tersebut. Karakteristik kaum sofis merupakan periode akhir dari filsafat Yunani kuno, hingga kemudian muncul periode Yunani klasik yang diawali Socrates. Tetapi kaum sofis ini hidup pada zaman yang sama dengan Socrates. Karakteristik kaum sofis yang pertama yaitu tidak apa-apa untuk menyebar kebohongan, asal yang dibohongi tidak tahu. Yang kedua, kebenaran tergantung pada ruang dan budayanya. Kebenaran di suatu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Yang ketiga, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran yang ada tergantung atau relatif, setiap orang melihat kebenaran dengan sudut pandang masing-masing orang. Yang terakhir, para kaum sofis ketika mengajar muridnya lebih konkret dengan tujuan agar muridnya menjadi pintar dan pandai berdebat, sehingga mendapat posisi sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya yang bernama Septian Nurmaladewi. Zaman Socrates. Socrates adalah filsafah dari Athena, Yunani, dan merupakan salah satu figur paling penting dalam sejarah filosof. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates diperkirakan lahir dari ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu, bernama Sophoniskos. Ibunya bernama Pinred, berprofesi sebagai seorang bidan. Dari sinilah Socrates menamakan metode
berfilsafat dengan metode kebidanan. Nantinya Sokrates beristri seorang perempuan bernama Ekskatip dan dikaruniai 3 orang anak. Perkembangan Sokrates dikenal sebagai seorang yang tidak tampan, berpakaian sederhana tanpa alas kaki dan berkelilingi mendatangi masyarakat Athena didiskusikan soal filsafat. Dia melakukan ini pada awalnya didasari satu motif religius untuk membenarkan suara gaib yang didengar seorang kawannya dari orakel Delphi yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih bijak dari Sokrates. Merasa diri tidak bijak, dia berkeliling membuktikan bahwa tidak ada orang bijak dari Sokrates. Kekeliruan suara tersebut dia datangi satu demi satu orang-orang yang dianggap bijak oleh masyarakat pada saat itu dan diajak diskusi tentang berbagai masalah kebijaksanaan. Metode filsafatnya inilah yang dia sebut sebagai metode kebidanan. Dia memakai analogi seorang bidan yang membantu kelahiran seorang bayi dengan cara berfilsafat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Dia selalu mengejar definisi absolut dengan salah satu masalah kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Meskipun kerap kali orang yang diberi pertanyaan gagal melahirkan definisi tersebut, pada akhirnya Sokrates membenarkan suara gaib tersebut berdasar suatu pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak karena dirinya tahu bahwa dia tidak bijaksana. Sedangkan mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak karena mereka tidak tahu kalau mereka tidak bijaksana. Cara berfilsafatnya inilah yang memunculkan rasa sakit hati terhadap Sokrates, karena setelah penyelidikan itu maka akan tampak bahwa mereka yang dianggap bijak oleh masyarakat ternyata tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka duga, mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang nantinya akan berkunjung pada kematian Sokrates melalui peradilan dengan tuduhan resmi merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya dengan gampang dipatahkan melalui pembelaan sebagaimana tertulis dari Apologi karya dan Plato. Secara historis, filsafat Sokrates mengandung pertanyaan karena Sokrates sendiri tidak pernah diketahui menuliskan buah pikirannya. Apa yang dikenal sebagai pemikiran Sokrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan oleh Plato dan siswa-siswa lainnya. Yang paling terkenal di antara adalah Sokrates. Dalam dialog Plato, di mana Plato selalu menggunakan nama gurunya itu sebagai tokoh utama karyanya, sehingga sangat sulit memisahkan mana gagasan Sokrates yang sesungguhnya dan mana gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Sokrates. Nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yaitu 2 kali dalam Apologi dan sekali dalam Phaedrus. Karakteristik yang menarik dari karakteristik Sokrates itu adalah kemampuannya membahas ide-ide dan keyakinan
dengan segala lapisan masyarakat, dengan segala macam profesi. Dan penutupan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Agung Budi Wibowo. Kesimpulan dari apa yang dipresentasikan oleh teman-teman saya adalah filsafat berawal dari orang-orang Yunani yang mula-mula berfilsafat di barat mengatakan bahwa filsafat timbul karena ketakjuban. Ketakjuban di sini adalah ketakjuban menyaksikan keindahan dan kerahasiaan alam semesta ini lantas menimbulkan keinginan untuk mengetahuinya. Dilihat dari Sokrates sendiri mempunyai filosof, yaitu filosof para Sokrates. Yang pertama Thales, yang kedua Anakimandros, yang ketiga Anaximenes, yang terakhir Pythagoras. Dan ada juga dari para filosof kaum sofis. Yang pertama Protagoras dari Abdera, Keniades dari Korintus, yang ketiga Gorgias dari Leontinoi, yang keempat Likopron Lodikos dari Keos. Terus yang selanjutnya Thrasmakos dari Chalcedon. Yang seterusnya Hippias dari Elis. Yang terakhir Antipon dan Critias dari Athena. Dan yang mendirikan beberapa pokok ajaran dari Sokrates sendiri, yaitu mazhab Megara, mazhab Elis dan Eratria, yang selanjutnya mazhab Sinis, yang terakhir mazhab Hedonis. Para filosof tidak mempercayai cerita-cerita kejadian alam dari cerita nenek moyang yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Artinya, suatu kebenaran lewat akal pikiran tidak berlaku. Yang berlaku hanya suatu kebenaran yang bersumber pada mitos atau dongeng-dongeng. Para filosof menganggapnya sebagai tahayul yang tidak masuk akal. Karena itulah mereka berusaha untuk mendapatkan keterangan tentang inti dasar alam itu dari daya pikirannya sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.